ketika suara kereta cepat jadi simbol kemajuan. Tapi di balik lajunya, ada angka yang bikin bulu kuduk berdiri. Bukan karena kecepatannya, tapi karena utangnya. Kereta cepat Wush, proyek yang disebut-sebut sebagai kebanggaan negeri, kini kembali jadi perbincangan panas. Laporan terbaru menyebutkan, beban utang proyek ini mencapai ratusan triliun rupiah. Publik mulai bertanya-tanya, apakah benar janji tanpa dana APBN itu masih berlaku? Ataukah rakyat, lagi-lagi, akan menanggung konsekuensinya? Dan malam itu, di studio Mata Najwa Shihab mengundang sosok yang tengah viral karena sikap kritis dan logikanya yang tajam. Salsa Erwina, sebuah pertemuan yang langsung mencuri perhatian publik. Sebuah diskusi yang bukan sekadar debat, tapi pelajaran penting tentang utang, kebijakan, dan masa depan ekonomi bangsa. Dalam episode yang diberi judul, Siapa Bayar Kereta Cepat, Najwa Shihab membuka dialog dengan nada serius namun elegan. Ia menatap kamera dan berkata, proyek ini disebut kebanggaan Indonesia. Tapi kalau kebanggaan itu harus dibayar dengan beban yang diwariskan ke generasi berikutnya, masih pantaskah disebut kemajuan? Kalimat itu langsung disambut riuh tepuk tangan dari audiens. Najwa kemudian memperkenalkan tamunya satu persatu. Ada ekonom muda Salsa Erwina, perwakilan BUMN Transportasi, dan juga pengamat infrastruktur yang mencoba menjelaskan sisi optimis proyek tersebut. Namun sorotan malam itu jelas tertuju pada Salsa Erwina. Dengan suara tenang, ekspresi tegas, dan gaya bicara penuh data, ia disebut banyak orang sebagai suara publik yang jujur dan berani. Najwa membuka sesi dengan pertanyaan tajam. Proyek Wush ini awalnya dijanjikan tidak memakai dana APBN. Tapi sekarang muncul laporan tentang pembengkakan biaya dan tambahan utang. Apakah publik sedang disuguhi narasi kemajuan yang belum tentu seimbang dengan realitas keuangannya? Salsa Erwina menatap Najwa, tersenyum tipis. Lalu menjawab dengan kalimat yang membuat seluruh studio hening. Kita tidak anti kemajuan, Mbak Najwa. Tapi kita juga tidak boleh buta pada beban yang ditinggalkan. Kalau keretanya cepat, tapi laporan keuangannya lambat, siapa yang sesungguhnya dirugikan? Penonton pun spontan bertepuk tangan. Sementara Najwa hanya mengangguk pelan, seolah mengisyaratkan bahwa malam itu, diskusi ini bukan sekadar bincang-bincang, tapi peringatan penting bagi semua yang mencintai negeri ini. Setelah mendengar jawaban tajam dari Salsa Erwina, Najwa Shihab tersenyum kecil, lalu membuka catatan di tangannya. Di atas meja, tumpukan data dan laporan keuangan terlihat rapi. Namun kata-kata yang keluar dari Najwa justru menamparkan lembut logika publik. Najwa berkata dengan suara pelan tapi menusuk, saya tidak ingin menghitung angka satu persatu, tapi rakyat berhak tahu. Setiap proyek besar yang disebut kebanggaan, seharusnya juga transparan tentang siapa yang membayarnya. Ia menatap narasumber lain dari perwakilan pemerintah dan menambahkan, kita paham, pembangunan butuh investasi. Tapi kalau investasi itu dibungkus dengan utang luar negeri, lalu dijual sebagai prestasi, apakah itu tidak menipu persepsi publik? Seluruh studio mendadak hening. Kamera menyorot wajah Salsa Erwina yang terlihat serius. Sementara perwakilan BUMN tampak gugup menjawab. Najwa melanjutkan, publik bukan tidak mendukung pembangunan, tapi publik butuh kejelasan. Jangan sampai proyek ini hanya cepat di rel, tapi tersendat di laporan. Salsa Erwina kemudian mengambil mikrofon, menatap langsung ke arah Najwa Shihab dan audiens di studio. Dengan nada suara mantap, ia berkata, saya menghargai niat baik pemerintah, tapi jujur saja, selama beberapa tahun ini, publik hanya disuguhi cerita kemegahan proyek, bukan laporan realnya. Ia membuka lembar data yang ia bawa sendiri, dan melanjutkan, angka pembiayaan awal proyek ini hanya sekitar 80 triliun. Tapi kini, hitungannya tembus hingga lebih dari 2 kali lipat. Sebagian besar dari utang luar negeri, dan sisanya belum jelas. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang menanggung risikonya? Salsa menarik napas, lalu menutup pernyataannya dengan kalimat yang viral di media sosial. Kereta ini mungkin cepat jalannya, tapi lambat hitungannya. Kalau utang ini dibilang tidak memakai dana negara, lalu kenapa rakyat harus ikut menanggung beban bunganya? Kalimat itu memicu tepuk tangan panjang dari seluruh penonton di studio. Najwa hanya tersenyum kecil,
menandakan bahwa perbincangan ini baru saja menyentuh titik paling sensitif antara ambisi dan realitas. Dan dari sinilah, diskusi malam itu berubah. Dari sekadar debat proyek, menjadi panggilan kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia. Usai pernyataan tajam dari Salsa Erwina, Najwa Shihab berusaha menenangkan suasana studio yang mulai memanas. Tapi malam itu, data berbicara lebih keras daripada emosi. Najwa menunjuk layar besar di belakang panggung, menampilkan grafik perkembangan biaya proyek kereta cepat WOS. Apakah pembengkakan ini sudah termasuk bunga pinjaman yang akan dibayar hingga puluhan tahun ke depan? Perwakilan BUMN mencoba menjelaskan panjang lebar, namun datanya tak sejelas argumen Salsa Erwina. Salsa pun kembali menimpali. Awalnya dijanjikan sebesar 80 triliun. Namun dalam laporan terbaru, nilainya membengkak hingga 130 triliun lebih. Dan dari angka itu, lebih dari 70% didapat dari pinjaman luar negeri. Najwa lalu bertanya, Mbak Najwa, publik perlu tahu, dalam skema seperti ini, yang disebut tidak memakai APBN, bukan berarti tanpa beban. Karena kalau perusahaan BUMN gagal membayar, maka negara tetap wajib menanggung. Ia menambahkan, saya tidak anti pembangunan, tapi pembangunan tanpa kejujuran hanyalah proyek pencitraan. Dan kalau proyek ini dibiayai dari utang luar negeri, maka rakyat harus tahu kapan dan bagaimana itu akan dilunasi. Suasana studio kembali tegang. Najwa Shihab hanya tersenyum tipis, menatap kamera dan berkata pelan, publik berhak tahu. Karena transparansi adalah bahan bakar utama demokrasi. Di tengah tensi perdebatan yang tinggi, Najwa mencoba menutup sesi dengan cara yang elegan. Bukan sekadar kritik, tapi ajakan berpikir lebih dalam. Najwa berkata, kita semua ingin maju, ingin modern. Tapi kemajuan bukan hanya soal beton, rel, dan kecepatan. Kemajuan sejati adalah ketika setiap rupiah yang dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan tanpa menyembunyikan apapun. Salsa Erwina mengangguk pelan, lalu menambahkan, rakyat tidak butuh proyek besar kalau ujungnya membebani cucu-cucu mereka. Yang kita butuh adalah kejujuran. Karena kecepatan tak berarti apa-apa kalau arah yang dituju justru menuju beban baru. Najwa menatap kamera dan berkata dengan nada lembut tapi dalam, mari kita dukung kemajuan, tapi jangan biarkan transparansi jadi penumpang kelas ekonomi di kereta bernama pembangunan. Kata-kata itu menutup sesi dengan keheningan penuh makna. Publik di rumah pun belajar satu hal, bahwa di balik megahnya proyek raksasa, selalu ada tanggung jawab besar yang tak boleh disembunyikan. Beberapa jam setelah tayangan mata Najwa itu mengudara, potongan video perdebatan antara Najwa Shihab dan Salsa Erwina langsung viral di berbagai platform. Tagar-tagar Husatau Wusyuang melesat ke posisi trending pertama di media sosial. Warganet membanjiri kolom komentar dengan beragam pendapat. Ada yang menulis, akhirnya ada yang berani bicara data, bukan drama. Yang lain berkomentar, kalau semua proyek negara dibahas seterang ini, rakyat nggak bakal buta arah. Namun tak sedikit pula yang membela proyek tersebut, mengatakan bahwa WOS tetap merupakan langkah besar menuju modernisasi transportasi nasional. Sementara itu, sejumlah ekonom ikut menanggapi, mengatakan bahwa perdebatan seperti ini sangat sehat bagi literasi publik. Rakyat perlu tahu apa yang mereka biayai, tulis salah satu pakar ekonomi di platform X. Dalam waktu singkat, nama Salsa Erwina kembali jadi sorotan nasional. Bukan karena kontroversi semata, tapi karena keberaniannya mengedukasi publik dengan logika dan data. Bagi sebagian orang, pertemuan antara Najwa Shihab dan Salsa Erwina bukan sekadar acara talk show, tapi momentum penting yang mengingatkan bahwa kejujuran, transparansi, dan keberanian bicara adalah bentuk cinta paling nyata kepada negeri sendiri. Malam itu, mata Najwa menutup acara dengan satu kalimat yang melekat di benak penonton. Najwa berkata, kemajuan bukan tentang siapa paling cepat, tapi siapa yang paling jujur dalam berlari. Sementara Salsa Erwina menambahkan dengan nada lirih, utang bukan musuh, tapi jika tanpa transparansi, ia bisa jadi kutukan bagi generasi berikutnya. Gema kalimat itu menutup diskusi dengan makna yang mendalam. Sebuah pelajaran bahwa literasi ekonomi bukan hanya urusan para ahli, tapi juga hak setiap warga negara untuk memahami kemana arah uang bangsa ini berlari. Dan dari pertemuan dua perempuan cerdas itu, publik akhirnya sadar
Kemajuan tak hanya butuh rel baja, tapi juga integritas yang tak bisa dibeli dengan utang. Berita ini merupakan cerita fiksi edukatif yang dibuat untuk tujuan hiburan dan pembelajaran publik. Seluruh nama, dialog, serta situasi yang disebutkan dalam narasi ini tidak menggambarkan pernyataan resmi atau kejadian nyata. Konten ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan literasi ekonomi dalam pembangunan nasional.